barayakita.com. barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, ketemu lagi kita di barayakita.com, tentu di podcast kita kali ini. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita akan berbagi inspirasi untuk Anda semua. Dan tentunya setiap podcast kami disupport oleh rekan kami, yaitu dari CV Arkis Desain Interior dan PT Jabar Maya Internet Solution. Baik Baraya, alhamdulillah saat ini Andreas Medi berada di kantor Sekretaris Dewan dan bersama kami telah hadir Bapak Totong Solehuddin MSI. Beliau adalah Sekretaris Dewan yang baru. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kami diperkenankan hadir di sela-sela kesibukan Bapak ya, berhadapan dengan tugas-tugas yang kayaknya menumpuk ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, terakhir kita sempat bertemu saat Bapak menjabat di Kepala Satpol PP dan Damkar ya. Dan alhamdulillah sekarang Bapak sudah berada di Sekretaris DPRD Kota Cimahi. Bapak resmi tanggal berapa nih Pak menjabat sebagai Sekretaris Dewan? Alhamdulillah, tentu sebagaimana saya adalah PNS ASN yang ditempatkan kapan saja, di mana saja mesti siap. Itu memang sudah sumpahnya seperti itu. Jadi kami mulai tanggal 18 September saya dilantik oleh Pak Wali bersama-sama tentu Kepala OPD lainnya. Baru tanggal 22 Septembernya kami sertijab. Jadi tercatat hari ini 3 minggu berarti kami melakukan. Alhamdulillah 3 minggu ya Pak ya. Iya. Perbedaan yang besar nih Pak dari tugas Bapak sebelumnya dan sekarang menjabat di Sekretaris DPRD Kota Cimahi apa nih Pak? Ya, tugas yang paling mungkin berbeda mencolok. Ya, pertama kalau saya di Satpol PP Damkar itu di lapangan. Iya, banyak di lapangan ya Pak ya? Banyak di lapangan, gitu. Hari ini kebalikannya, kami banyak di gedung, gitu kan. Kami banyak di dalam. Bahkan Pak Wali Kota menyebutnya, dulu saya anak jalanan, hari ini saya anak gedongan, katanya. Anak gedongan. Ya, kata Pak Ajay begitu, Pak Wali Kota kami menyebutnya. Ya, saya kira sebagaimana memang janji PNS, ASN ya siap di mana saja, kapan saja ketika ditugaskan. Betul, dan itu sudah menjadi amanah ya Pak ya, harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Baik, berarti sekarang udah 3 minggu Pak menjabat di sini. Nah, ini tugas dan fungsi yang mendasar Pak, yang Bapak jabat atau Bapak lakukan sekarang apa? Ya, tentu hari ini kami melaksanakan tugas sebagaimana memang tertuang di tusinya. Kami ini sebagai fasilitator terhadap 3 fungsi pokok Dewan, yaitu dari mulai fungsi sebagai Dewan sebagai regulator untuk membuat regulasi, kemudian Dewan sebagai pengawas dalam bentuk pengawasan, dan yang 3 budgeting atau penganggaran. Dan jangan lupa saya menyebutnya, Pak Wali Kota mengatakan saya sebenarnya kami itu harus bisa menjadi duta eksekutif yang tugasnya melayani rakyat melalui representasi anggota Dewan yang 45. Tentunya satu hal tugas yang cukup berat ya Pak ya. Kalau mendengar pemaparan tugasnya lumayan membuat kita juga harus berpikir dan fokus ya Pak ya. Siap. Baik Pak, langkah-langkah awal yang telah Bapak lakukan nih Pak selama 3 minggu pertama Bapak menjabat apa saja nih Pak? Ya tentu kami pelajari dulu tusinya, tusi sekwan itu apa. Yang kedua tentu kami juga harus bisa menyampaikan amanat dari Wali Kota itu sendiri. Pak Wali Kota mengamanatkan kepada saya gitu, khususnya bahwa bagaimana cukup menjadi layani anggota Dewan itu yang sebaik-baiknya. Jadilah menjadi duta yang baik terhadap pemerintah. Karena memang berbicara pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. Nah, kalau katakan eksekutif legislatifnya ini bisa berjalan berdampingan, toh RPJM-nya sama. Jadi kita hanya tinggal melaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi fungsi kami bisa optimal di Dewan ini bisa optimal. Saya kira eksekutif juga bisa menjadi optimal nanti pekerjaannya. Inilah hubungan yang harus dibangun baik, dan jembatannya adalah Setwan. Ya, termasuk Sekwan yang paling bertanggung jawab tentunya terhadap ini semua.
Jadi tugas yang cukup ini Pak ya, mewakili Pak ya, karena Iya, menjadi jembatan. Dan menjadi jembatan. tadi Bapak bilang Bapak adalah duta eksekutif ya. Duta eksekutif. Oke, satu hal yang tentunya menjadi tantangan juga nih Pak ya, karena bagaimana kita bisa menyampaikan fungsi kita kepada pihak luar juga ya Pak ya. Betul. Oke. Tugas yang sekarang lagi diemban nih Pak, yang benar-benar lagi dijalani sekarang apa? Ya, yang tentu yang lagi diemban sekarang ini, sekarang sedang masuk pada tahapan di mana sekarang pembahasan untuk RAPBD 2021, di mana tahapan sekarang sedang pembahasan dengan para kepala OPD. Jadi Dewan sedang melakukan sekarang pembahasan dalam fungsi budgeting, penganggaran, bagaimana menyusun anggaran untuk 2021 yang akan datang. Dan tentu ini di tengah COVID, di tengah pandemi COVID, saya kira ini bukan masalah yang mudah sebenarnya, tetapi bagaimana ini juga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya yakin, karena apalagi tadi saya setback sedikit, kami sudah berkomitmen dengan para anggota Dewan yang 45. Jadi kami punya tagline malah sekarang. Oh, apa Pak? Tagline-nya adalah Setwan ada karena ada pejuang 45. Setwan ada. Sekretariat Dewan ada itu karena ada pejuang 45. Karena ada pejuang 45. Wah. Ya, pejuang 45 itu adalah anggota Dewan 45 itu yang 45. Kebetulan 45. Jadi ini adalah lembaga terhormat gitu. Ini tentu adalah diisi oleh orang-orang terhormat. Betul. Nah, jadi kami bagaimana bisa melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya yang merupakan representasi dari warga masyarakat semua. Betul Pak. Jadi warga masyarakat itu direpresentasikan oleh 45 para pejuang ini. Iya Pak, betul. Jadi makanya bagaimana membangun hubungan komunikasi yang baik, alhamdulillah ya kita coba bangun itu semua. Makanya kalau hubungan ini komunikasinya bisa baik, koordinasinya bisa baik, baik dengan eksekutif maupun dengan legislatif, mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik lagi nanti ke depannya. Insya Allah. Amin. Amin. Ya karena betul seperti Bapak bilang, karena perwakilan kami ada di sini ya Pak ya. Masyarakat semua berharap besar ya Pak ya kepada para anggota Dewan untuk bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat semua. Betul. Dan ini harapan kami ada di sini Pak ya, mudah-mudahan bisa disampaikan juga Pak ya. Memang seperti tadi Bapak bilang juga, budget yang 2021 berkaitan dengan COVID-19 yang masih ada sekarang tidak mudah ya Pak ya. Ini kira-kira fokusnya nanti ke depan konsentrasi di 2021 bagaimana Pak? Apakah sudah mulai bisa berjalan seperti normal lagi atau memang kita masih berhadapan dengan COVID Pak? Ya, itu memang sudah nanti masuknya di ranah pemerintahannya dengan berarti eksekutif dan legislatif. Nah tentu komentar kami ya tentu kalau kami kan hanya bagaimana menjembataninya saja. Betul. Jadi mohon maaf kami belum bisa memberikan sebuah jawaban kira-kira kedepannya seperti apa. Yang pasti bahwa pemerintahan dalam ini eksekutif dan legislatif sekarang sedang bahu-membahu memberikan yang terbaik untuk warga masyarakatnya, sekalipun itu di masa pandemi COVID. Mungkin itu sebentar yang bisa kami sampaikan tentang komentarnya. Dan agar ini bisa terjadi, maka Setwan harus bisa menjembatani gitu, antara eksekutif dengan legislatif ini, karena bagaimanapun juga kedua hanya 47 pembuat kebijakan di Cimahi ini, yaitu 45 ada di Dewan, 2 ada di eksekutif, yaitu Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Nah, selebihnya kami kalau birokrasinya ya tinggal menjalankan saja kebijakan dari ke-47 pembuat kebijakan ini. 47 pejuang ini Pak ya. Ya, betul. Dan memang selama terus dirumuskan dan digodok ya Pak ya? Ya, betul. Oke, jadi nanti terwujud ini bulan apa nih Pak? Ya, otomatis semua targetnya adalah tanggal 1 Januari bisa running. 1 Januari sudah running. Harus Pak, sudah bisa running. Jadi nanti bisa mengakses harapannya begitu. Jadi target dari pemerintah ini bagaimana bisa diselesaikan lebih awal. Nah, prosesnya sehingga pas tanggal 1 tidak ada jeda, tidak ada kekosongan, itu bisa lari. Dan itu dibutuhkan semangat pengorbanan dari kedua belah pihak. Artinya kedua pihak ini eksekutif dalam hal ini berarti pemerintah daerahnya dan legislatif
yang representasi masyarakat itu sendiri, yang tadi diwakili oleh 45 pejuang. 45 pejuang tadi Pak ya. Iya, betul. Ini bagus sekali Pak, ini tagline-nya Setuan ada karena ada pejuang 45 Pak ya. Oke, mantap. Berarti sekarang Oktober Pak ya, September, Oktober, November, Desember, sekitar 4 bulan ini, mudah-mudahan semua November, nanti di November sudah bisa selesai. Hingga nanti Januari sudah bisa running gitu Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya. Oke Pak, sejauh ini Pak perkembangan Cimahi bagaimana nih Pak dengan berbagai problematika baik kesehatan, sosial, pendidikan Pak, dari Sekretaris DPRD Kota Cimahi mendata semua ini seperti apa? Ya, tentu Sekretariat Dewan ini yang tadi tugasnya bagaimana bisa memfasilitasi, bisa menjembatani gitu. Melihat situasi kondisi sekarang, memang sekarang zamannya prihatin. Ya. Sehingga dengan zamannya prihatin ini, kuncinya sebenarnya dengan sabar. Sabar ya Pak ya? Sabar. Ketika dulu Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, kita kan mestinya bersyukur. Iya Pak. Bersyukur. Hari ini Allah berikan ujian dengan COVID, pandemi COVID, ya kuncinya sabar. Karena ini berpengaruh bukan hanya kepada masyarakat saja langsung, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, sering disampaikan pada beliau, ini masuk ke semua lini. Iya Pak. Jadi kalau pendekatan dulu Kesbang gitu, Ipolexos Budhankam gitu, oh ini semua masuk ke lini itu. Betul. Jadi bagaimana katakanlah kunci kita ini supaya tetap bersabar dengan pandemi ini. Makanya kalau orang kesehatan, lakukan optimal dengan kesehatan. Kalau pendekatannya orang ekonomi, lakukan pendekatan dengan ekonomi. Kalau yang lainnya, kalau pendekatan karena budayawan, dekati dengan budayawannya. Agama, apalagi. Betul. Tetapi semuanya adalah mesti kembali tadi, bagaimana semuanya ini kita beradaptasi. Jadi beradaptasi. Makanya pemerintah sedang membuat sekarang ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Betul. Jadi memang ada program adaptasi kebiasaan baru menjadi sebuah solusi bagaimana kita ini bisa bertahan hidup. Mohon maaf, saya sedikit berbicara tentang adaptasi. Iya Pak. Gitu. Hewan kalau tidak bisa beradaptasi, maka tinggal sejarah, sebut dinosaurus. Iya Pak, betul. Tapi yang bisa beradaptasi, konon salah satunya komodo. Komodo Pak ya? Komodo itu adalah bentuk manusia purba, hewan purba yang masih bertahan karena dia beradaptasi. Lah manusia pun Allah anugerahkan akal pikir, otak dan hati yang disebut akal pikir. Ya kita mesti beradaptasi supaya kita bisa bertahan. Salah satu adaptasinya adalah dengan 4M-nya kalau hari ini. Sekarang 4M Pak ya. Bermasker gitu kan, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Dengan iman tingkatkan imun. Dengan iman tingkatkan imun. Ya artinya percaya Allah semua itu tingkat imun kita. Dengan iman tingkatkan imun ya Pak ya. Yang dicatat ini Baraya ya. Satu hal yang tidak pernah berubah dari kalau saya berhadapan dengan Pak Totong ya, dimanapun beliau menjalankan tugasnya adalah kesabaran beliau ya, dan inspirasi-inspirasi dari ingat pada Allah ya Pak ya, dan menggantungkan semua pada Allah. Ini yang saya tangkap dari Pak Totong Solehuddin. Luar biasa nih Bapak. Insya Allah Pak ya, ini berbagi inspirasi kepada semua Baraya yang menyimak. Baik Pak, di tugas Bapak kali ini ada target-target atau cita-cita yang akan diraih nih Pak? Ya tentu target dan cita-cita yang diraih, saya hanya sederhana saja. Bagaimana amanat yang disampaikan oleh Wali Kota Pak Ajai ini bisa kami laksanakan, yaitu dengan melaksanakan bekerjalah sebaik-baiknya. Bekerjalah sebaik-baiknya. Dan tentu kami terjemahkan menjadi 3, yaitu kemuliaan, kehormatan, dan kebaikan. Dan kebaikan ya Pak. Dan kebaikan. Kemuliaan, kehormatan, dan kebaikan. Iya. Kalau kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Semua berkesempatan untuk menjadi yang termulia. Apa? Ya caranya bertakwa. Yang paling bertakwa, yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi tidak ditentukan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh rupawan, kekayaan, tidak. Tapi siapa saja berkesempatan yang sama untuk menjadi yang paling bertakwa. Berarti
siapa yang paling melakukan sesuai dengan aturan, dia siapa yang paling sedikit melanggar aturan. Gitu aja. Itu kuncinya. Yang kedua, kehormatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup, hanya Allah. Jadi kalau kita berbicara mau kehormatan, jangan gantungkan kecuali hanya kepada Allah. Masya Allah. Cukup, itu akan terhormat. Iya, Pak. Akan terhormat. Jadi gantungan yang pertama ya ke Allah dulu. Yang lain tuh hanya syariat tarekah saja. Iya. Yang ketiga adalah kebaikannya. Kebaikannya adalah khairunas anfa'um linas. Sebaik-baik di antara kita adalah yang banyak manfaatnya. Mari kita tebarkan banyak manfaat. Supaya kita hadir, orang lain merasa bermanfaat. Ya. Kehadiran kita, jangan orang kemudian mengatakan ketika kita hadir, itu, waduh, subhanallah, atau masya Allah, gitu. Atau innalillah. Ya. Kalau kita tidak ada yang bilang mengatakan alhamdulillah, jangan sampai. Jangan sampai seperti itu, Pak ya. Sedih sekali kita, Pak ya. Tidak ada yang alhamdulillah, gitu. Nah, saya pikir, ya kita mari bersama-sama menjadi yang terbaik, menjadi yang terhormat, menjadi yang termulia. Amin. Dengan cara tadi sama-sama. Amin. Barangkali tidak ada kebaikan di antara kita kecuali kita saling bermanfaat, mengajak saling bermanfaat di antara kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Pak, terakhir Pak, boleh dong sampaikan pesan-pesan kepada baraya semua berkaitan dengan kondisi saat ini, dengan kemarin banyak demo, undang-undang Pak ya, cipta kerja dan lain hal yang Bapak bisa sampaikan untuk bisa menyemangati dan menginspirasi warga semua agar tetap positif Pak, mangga. Baik, saya pikir hari ini di masa pandemi semua orang merasa prihatin. Tapi yakinkan, semua masih dalam skenario Allah. Sehingga kuncinya adalah hari ini, saat ini Allah sedang menguji, jangan mengejar jumlah, tapi kejarlah berkah. Karena jumlah, bila mana tidak berkah maka tidak ada apa-apanya. Tapi kalau berkah, walaupun sedikit akan Allah cukupkan. Kalaupun banyak akan watra. Semua orang bisa merasakan kebanyakan dari kelebihan yang Allah berikan rezekinya. Jadi kuncinya adalah mari kita bersabar menghadapi pandemi COVID ini. Apa yang ada, terimakan, syukuri. Dan tentu lebih lanjutnya adalah dengan sabar tersebut jangan mudah terpancing provokasi. Karena itu akan merugikan diri sendiri. Terima kasih. Baik, luar biasa baraya semua, perbincangan kita di kesempatan hari ini bersama Sekretaris Dewan Bapak Totong Salehuddin MSI. Bapak terima kasih atas inspirasinya dan info-info positifnya untuk masyarakat semua, insya Allah barokah dan mudah-mudahan tugas Bapak bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Sukses selalu. Amin. Amin. Baik baraya, demikian podcast kita kali ini. Saya Andreas Medi menyampaikan langsung dari Gedung Sekretaris DPRD Kota Cimahi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com